Perlukah diperketat lagi regulasi untuk mengawasi ormas-ormas yang nakal, suka minta pungli? Perlukah ada regulasi atau mekanisme pengawasan yang lebih ketat? Gini aja, kan yang sudah ada, yang existing nih, ormas itu kan berulah. Polisi tangkap dulu. Apa ormasnya? Tutup. Yang berulah lagi, tangkap, tutup. Udah, itu aja dulu sekarang. Sekarang mau bikin regulasi apapun, yang tadi Pak Nurjaman bilang, harus ada satu wadah. Percuma juga Pak Nurjaman. Republik ini itu banyak birokrasinya. Nggak ada untungnya untuk bikin satu wadah ngurusin ormas. Sekarang bagaimana mekanismenya? Menteri Hukum, bila mana ada pengajuan ormas sampai ke Menteri Hukum, coret. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Percuma kalau akhirnya bikin satu wadah, sedangkan Menteri Hukum pada saat pengajuan, ada juga kelompok yang meloloskan ini. Nah, kita kelompok di bawah nih. Nah, yang paling gampang sekarang, tangkepin dulu yang bermasalah-bermasalah itu, udah tahu nama ormasnya, tutup. Nah, itu paling gampang untuk sekarang. Dihilir ya? Setelah itu, setelah Lebaran, nanti baru dievaluasi lebih jauh. Ormas tapi nanti mana? ada alasan, itu kan bukan ormas, itu oknum. Hanya oknum. Kalau oknum dia ada tanda KTA-nya, jelas, tangkep, copot itu ormasnya. Gampang kok, kalau mau dengan mudahnya kok. Nggak Coba perlu ya. repot. Menurut Bang Roni gampang, menurut Pak Nurjaman itu panjang kali lebar. Panjang Coba karena kita sebagai tanya ke pengusaha. Pak Kapolres lagi. Pak Kapolres, Pak Mustafa, masih bergabung Pak Mustafa? Ya, Mbak. Dari tadi mendengarkan ya perbincangan kami ya. Ada satu pernyataan yang tergelitik saya mendengar ya Pak Mustafa. Kalau pengusaha itu dikit-dikit melaporkan ke polisi, justru panjang kali lebar urusannya karena bisa saja pungli yang diminta ormas itu pindah. Diduga polisi juga ikut bermain di situ. Bagaimana itu Pak Mustafa? Jadi gini Mbak, kami sudah membuktikan bahwa penegakan hukum yang ada di Bekasi sangat dirasakan oleh para pengusaha yang ada di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Kami sudah melaksanakan survei ataupun mendatangi kembali kepada perusahaan bahwa pungli tidak ada. Tapi kalau berkaitan dengan penegakan hukum, pasti jelas, sangat jelas perintah Bapak Presiden tentang penegakan hukum, Pak Kapolri, termasuk kami di Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur juga sudah sangat tegas agar tidak melalui dari penegakan hukum terus kami laksanakan, Mbak Sylvia. Oke. Setidaknya untuk wilayah Bekasi, Pak Mustafa, bisakah dijamin ketika ada pengusaha yang melapor mereka dimintai pungli oleh para preman ini, tidak akan ada pungutan lagi yang harus mereka keluarkan untuk memperlancar proses penyelidikan hukumnya di kepolisian? Kami sangat menjamin, Mbak Sylvia, karena kami sendiri yang malah door to door kepada para pelaku usaha. Kami menjamin bahwa bila mana ada gangguan, bila mana ada aduan, kami akan yang mendatangi perusahaan, Mbak Sylvia. Tidak ada pungutan lagi ya Pak? Pak Mustafa, saya potong dikit. Nanti Pak Mustafa anggotanya bikin satu hotline yang untuk disebarkan seluruh pengusaha itu. Bila mana ada oknum atau ormas yang meminta lagi, langsung telepon ke anggotanya Pak Mustafa. Segera untuk menindaklanjuti, tangkap, benarkah dia yang bersangkutan memiliki KTA. Saat itu juga Pak Mustafa langsung blacklist itu perusahaan dengan mendasari bikin surat ke Menteri Hukum. Mungkin itu lebih baik kali. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.